bersurat ya, kata-kata awalan bersurat. Jadi kalau bahasa Bengkulunya bersurat. Surat itu surat. Surat itu apa? Yang ataupun internasional. lilin ya, yang dilukis di atas kain putih. Nah, terus bermotifkan kaligrafi Arab. Itulah yang dikatakan bersurat. Dikenal sebagai rumah asal Ibu Negara pertama Republik Indonesia. Bengkulu, potongan kecil tanah surgawi yang memiliki ragam warisan budaya turun-temurun yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Salah satunya adalah kain besure. Iya dong, kan kita pakai kain besure. Kain besure itu apa, Ayu? Kain besure itu kain ciri khas Bengkulu. Zala suka nggak pakai kain besure? Suka dong. Kain besure ini bermakna keseimbangan antara kehidupan manusia dengan alam dan penciptanya. Selain kaligrafi Arab, juga terlihat pada motif kain besure merupakan perpaduan antara flora dan fauna, seperti bunga melati, relung paku, kembang cengkeh, kembang cempaka, pohon hayat, bunga rafflesia, bunga kibut, burung kuau, dan burung punai. Besure itu bersurat ya, kata-kata awalan bersurat. Jadi kalau bahasa Bengkulunya besure. Surat itu surat. Surat itu apa? Lilin ya, yang dilukis di atas kain putih. Nah, terus bermotifkan kaligrafi Arab. Itulah yang dikatakan besure. Nah, ceritanya sejarah besure ini mulai diperkenalkan, sebenarnya diperkirakan ya abad 16 itu masuknya agama Islam. Terus diperkenalkan kain besure ini sejak 83. Itu 83 zaman Bapak Gubernur Suprapto. Waktu itu ketua Ibu Suprapto sebagai ketua Dekrana mengadakan BIMTEK pertama kali. Nah, itu dia diadakan pertama kali tahun 83 bagi PKK Provinsi Bengkulu. Nah, itu dibantu bersama dengan dinas, pada saat itu masih Kanwil, belum dinas ya, Kanwil Perindustrian Provinsi Bengkulu, zaman Pak Aliami waktu itu. Kain besure sudah dipergunakan, antara lain misalnya untuk pengapit pengantin, hijab kabul, itu diapit dengan menggunakan destar. Destar itu topi, digunakan untuk sampiran diri pengantin. Itu di sampiran diri pengantin itu ada kain besure juga, di antaranya ada kain besure. Untuk siraman mandi kalau orang kita mandi ya. Itu sebelum calon pengantin ijab kabul, mereka melaksanakan upacara seperti itu. Misalnya mandi, malam inai curi juga menggunakan besure. Malam inai curi gigi namanya, itu budaya kita. Dan terus di samping itu juga pada saat ziarah kubur calon pengantin sebelum mengadakan ijab kabul, mereka ziarah kubur menggunakan kain besure. Sampai ayunan, ayunan bayi itu juga menggunakan besure. Termasuk tiang ayunan dililit dengan besure. Disitulah kenapa muncul batik Bengkulu itu disebut kain besure, dari adat istiadat itu. Nah, dulu ceritanya batik Bengkulu itu hanya biru dan merah aja gitu. Motifnya biasa aja, pengembangannya begitu kan. Sepanjang perjalanan tahun 85-86 Bapak mencoba mengembangkan desain. Sebenarnya
Bapak sudah menyenangi batik itu sejak tahun, mungkin kalian belum lahir ya, tahun 74. 74 Bapak di Jogja. Di Jogja sekolah seni rupa namanya. Nah, Sesri Yogyakarta. Bapak mengambil mata pilihan Bapak membatik. Bapak sudah memproses batik, tapi bukan batik busure, tapi karya batik lukis. Ya tekniknya canting juga, teknik kuas juga, teknik kontemporer juga, tapi bukan busure. Tapi Bapak sudah menguasai tentang pembatikan. Kebetulan yang kita buat, yang kita kembangkan, yang kita pakai sehari-hari, orang kadang-kadang begini ya, dia wah takut juga pakai busure, kok masuk kamar mandi, masuk WC dosa. Sebenarnya kain busure ini hanya stiliran dari tulisan Arab, hanya tulisan Arab yang tanpa makna ya, tanpa arti, kecuali untuk penutup jenazah. Kain yang digunakan, ada kain busure untuk penutup jenazah, itu ayat kursi ada di dalamnya, 2 kalimat syahadat ada di dalamnya. Tapi yang kita pakai sehari-hari ini tidak ada artinya, hanya stiliran dari tulisan Arab gitu. Ada 7 motif. 1 motifnya adalah motif kaligrafi, 2 motif rembulan. Itu kombinasinya tetap bersama kaligrafi ya. Ada motif bunga melati, motif burung kual, itu perpaduan kaligrafi. Ada juga motif cengkeh, bunga cempaka, perpaduan kaligrafi juga. Ada juga motif yang disebut relung paku, pakis hutan, sebenarnya relung paku itu dikombinasikan dengan busure. Dan pohon hayat dikombinasikan dengan burung kual. Nah, di situ fungsinya masing-masing itu. Pada saat itu ya, yang Bapak temukan, baik di kalangan orang tua-tua yang pernah menyimpan, memegang, Bapak datangi, Bapak tanya. Terus Bapak juga ke Museum Negeri Bengkulu. Produksi kain besure sendiri masih tergolong rumit karena harus melewati beberapa proses hingga menjadi kain besure yang siap pakai. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi kain besure adalah bahan baku yang mulai jarang didapatkan. Kalau yang perlu dipertimbangkan untuk kain basure itu bahan baku deh kita. Terus desainnya maunya kita segmentasi pasarnya kemana untuk kedepannya. Setelah itu, setelah kita produksi, kapasitas produksinya berapa banyak. Terus mau pasarkan kemana? Apakah ke lokal, apakah ke nasional, ataupun internasional. Nah itu hal-hal yang utama yang kita kalau memproduksi batik itu dulu deh, memproduksi kain basure. Kalau untuk material kain itu yang mahal pasti sutra ya. Nah, karena dia ada juga beberapa macam sutra, itu ada ATBM, ada sutra twist, ada sutra super, ada sutra, macam-macam deh jenis sutra. Tetapi kita lihat dulu, makanya mau buat bajunya baju apa. Terus ada juga katun itu juga ribuan macam. Kalau untuk jenis-jenisnya ya, ada juga dan juga bahan-bahan yang lain. Tetapi tergantung kitanya, pasar kita ini mau kemana. Nah itu yang utamanya. Kalau untuk penentuan proses produksi batik ya, itu terutama. Kalau untuk saat sekarang titik beratnya itu sebenarnya di bahan baku yang seperti saya bilang tadi, itu yang kayak minyak tanah tadi ya, itu yang salah satu titik berat. Karena apa? Kalau kita udah kebiasa memproses batik itu pakai minyak tanah, itu rasa-rasanya itu hasilnya itu sangat puas deh kita ngerjainnya itu. Hasilnya juga bagus gitu, karena dia tembus langsung di kain itu belakang ya. Nah kalau yang lain ada juga sih kompor listrik, ada juga yang pakai canting listrik. Tetapi kalau menurut saya pribadi itu bagus, tapi tidak maksimal seperti kompor yang dari minyak tanah tadi gitu. Nah bahan bakunya kendalanya itu tadi yang si minyak tanahnya, yang udah ada oplosannya itu yang sangat kita sangat waduh gitu. Mau minta deh sama pemerintah gitu supaya kita pelaku usaha khususnya kain basure ini tidak tergendala gara-gara hal yang sepele ini tadi gitu.
untuk kita sebagai pelaku usaha kain basure itu harus diprogramkan deh. Ini untuk 3 bulan ke depan kayaknya harus kita produksi apa supaya anak-anak muda ini mau memakai kain basure ini. Nah itu yang sedang kita godok ya ke depannya ya untuk next selanjutnya gitu. Dan juga kita buat turunan-turunan batik tadi, misalnya dari sisa-sisa kain perca ini kita dibuatin apa supaya anak-anak muda dan juga anak-anak remaja itu bisa memakai gitu. Dengan harga-harga yang murah, mereka udah memperkenalkan atau juga melestarikan budaya khususnya kain basurek ini tadi gitu. Kami menelusuri lebih jauh mengenai produksi kain besure yang dilakukan oleh usaha rumahan atau pelaku UMKM, seperti pada Kampung Batik Besure Betungan yang ada di Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu. Ibu-ibu di Betungan ini mengenal besore atau kain besore ini atau perajinnya tahun 2017. Dulu pertama kali kita dicetuskan dari Kadin Provinsi, terbentuknya kelompok itu LPW Melati. Dengan seiringnya berjalan waktu, kita sempat vakum atau tidak produksi dalam keadaan ibu-ibu tidak ada permodalan atau dalam arti kata sejenis vakum lah, baru mengenal batik. Jadi kita tahun 2020 baru bergerak kembali di perajin batik besore. Awalnya support dari pemerintah, sejenis apa namanya dari Kelurahan Betungan itu sendiri, dengan adanya Kelurahan sangat mendukung ibu-ibu di Betungan ini. Jadi kita pembentukan kembali namanya UKM Kampung Batik Besore. Kegiatan ini sebenarnya kami sudah mengajak ke yang lain-lain untuk siapa yang mau belajar, siapa yang pengen membatik. Di Betungan kami sangat menerima ibu-ibu yang mau ngebatik, dan Pak Lurah juga sangat mendukung, mau mengajak bersosialisasi di RT-RT. Tapi kebetulan kita namanya juga ngebatik ini kan modalnya lumayanlah besar. Yang pertama itu modal didesain. Jadi ibu-ibu di Betungan itu kadang kendalanya kita didesain dulu. Dari satu kain itu bermacam-macam tingkat kesulitan kain itu tersendiri. Dari proses menyalin atau mencanting, mewarnai, itu macam-macam sehingga semuanya nggak tentu. Misalnya satu kain itu apa 300 apa 500 gitu, kita nggak tentu. Apalagi kita menggunakan di pewarnaan alam. Proses di pewarnaan alam lebih ribet dari pewarnaan tekstil atau sintetis. Tapi keistimewaan batik tulis itu kita mempunyai ciri khas tersendiri dan tidak motif-motifnya itu tidak membosankan. Jadi batik itu berganti terus setiap kita ngedesain motif. Kalau di batik cap, memang produksinya lebih cepat, produksinya. Jadi kami di sini masih belajar lah, apalagi sama master batik sore sama Pak Aka Samora, sering nanya gimana bagusnya batik sore ini. Tidak hanya dapat dipakai saat acara formal, anak muda Bengkulu menuangkan ide desain motif kain besure ini pada media kaos dengan teknik screen printing, guna membuat kain besure dapat dikenakan oleh semua kalangan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Resdo Nurmansyah sebagai salah satu penggiat screen printing yang ada di Bengkulu. Aplikasi pengaplikasian juga batik. Bukan cuma sekadar seperti batik yang pada umumnya baju untuk pergi ke undangan, tapi mungkin bisa diaplikasikan ke dalam bentuk lain yang lebih lagi menjangkau generasi-generasi di zaman sekarang, biar dia bangga untuk memakai barang-barang tersebut. Karena menurut Abang Resdo sendiri tuh, screen printing maupun itu batik ataupun apa itu tergantung pengaplikasian dan tergantung kita melihat target pasar yang ingin kita capai. Kalau untuk mencapai target pasar anak-anak muda, apa sih sekarang yang lagi tren?
Kalau screen printing itu bisa diadopsi kemanapun, batik bisa diadopsi kemanapun, ke jersey pun, ke jaket pun, kemanapun. Bukan cuma sekedar batik itu ke meja kondangan. Karena itu tadi balik-balik juga persepsi kita selama ini, ya batik mau pergi kondangan doang, bukan untuk pergi jalan-jalan, bukan untuk pergi hangout sama pacar gitu. Ini salah satu karya yang abang bilang tadi, agar anak muda ini mau membawa batik ke tempat nongkrongan. Ini salah satu kaos yang memang didesain oleh seniman desain grafis kita di Bengkulu yang kemarin merambah mungkin kancah seni di Bali. Kebetulan saya berkomunikasi kepada beliau karena memang beliau orang-orang yang bergerak di dalam seni visual, seni art. Dia bilang gini, kalau untuk Basure, untuk tanah Rafflesia, kita siap bang, selagi walaupun dimanapun kita berada, tapi Basure tetap di hati. Itu kata beliau. Yeah, this is funky shit. You better ready for it. You're back again with a fucking awesome rhyme. I hit the click with the time. I drink liquor with the lime. Trying to be a better one. Listen to this awesome funky song. Listen to the beat with a funky shit. Hit the bass and kick and the bass is my click. Yo, what the fuck, what you wanna do? I give this shit funky for you. Beranjak dari warisan budaya yang luar biasa, kami juga mewawancarai salah satu desainer grafis asal Bengkulu yang kini telah menetap di Ubud, Bali. Ada beberapa simbol-simbol visual yang mungkin itu cukup jelas bercerita tentang ada visual burung kuau yang diukir ulang, tapi diukir bukan dengan pisau tapi dengan pena, karena menurut saya batik Basure itu adalah budaya yang luhur, karena budaya menulis itu adalah budaya yang cukup tua. Jadi cuma pengen mengukir kembali, cuma pengen menulis kembali bahwa motif kain Basure itu bisa dibuat menjadi karya seni yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda tentunya. Mungkin akan lebih efisiennya kalau nanti itu batik bisa diaplikasikan kemanapun, bukan cuma sekedar dibatik untuk pergi ke kondangan. Jadi kita ubah mindset yang selama ini kita bangun, yang selama ini terbentuk karena itu tadi, ya karena kebiasaan tadi, batik cuma biasa kita pakai untuk wilayah Bengkulu, cuma untuk ke kondangan. Ternyata kita orang Bengkulu itu punya perilaku menulis, punya perilaku dalam tanda kutip sure, dalam artian mungkin dalam artian pribadi adalah surat. Kalau ngomong itu kan abstrak, tapi kalau menulis itu kan ada jejak. Nah, berarti orang Bengkulu itu punya satu warisan yang itu bisa dilihat untuk generasi yang akan datang, karena itu berbentuk tulisan walaupun tulisannya abstrak. Bersama dengan M. Afif atau yang akrab disapa Bang Afif, Bang Resdo membuat sebuah karya yang mungkin bisa menjadi penggerak bagi anak muda Bengkulu agar dapat mengenal, menghargai, dan bangga terhadap warisan budaya satu ini. Ini sih impian kami, itu bahwa batik ini bukan lagi cuman sekedar batik yang terlalu formal. Ini sih impian anak-anak muda yang ingin batik itu walaupun dia menjadi ciri khas Bengkulu, tapi dia bisa dipakai di global. Bisa untuk dijadikan semacam ikon visual yang keren, karena daerah lain itu ya daerah lain punya ciri khas masing-masing, dan Bengkulu itu cukup unik. Cuman permasalahannya adalah kenapa
kenapa motif kain basure itu cenderung dianggap tradisional, tidak modern, walaupun sudah dikemas dengan teknologi modern, batik print atau segala macam. Tapi mungkin yang jadi masalah itu bukan di batiknya, tapi masalah itu adalah di masyarakatnya. Get it up and hip hop don't stop. This is funky shit, man. Funk, get it up and hip hop won't stop, and it won't stop right here. Funk, get it up and hip hop don't stop. Hip hop never's gonna stop. Funk, get it up and hip hop won't stop. Get it up, get it up. Funk, get it up and hip hop don't stop. Funk, get it up and hip hop won't stop. Funk, get it up and hip hop don't stop. I'm just playing, man. Bagi sebagian orang, kain besure mungkin hanya selembar kain bercorak yang dihargai sebatas rupiah. Tapi menurut kami, kain besure bukan hanya pekerjaan bagi kami atau bahkan bentuk seni. Ini adalah warisan budaya yang telah kami lestarikan sejak lama. Sudah terpatri di dalam jiwa. Jika kita melihat kembali ke belakang, kita akan menyadari bahwa ada banyak hal yang tersimpan di balik pembuatan selembar kain besure. Ini bukan hanya tentang proses pembuatannya, tapi tentang perjuangan kami setiap hari. Bukan hanya tentang motifnya, tapi tentang cerita yang ingin kami bagi. Lelah tentu saja ada, tapi jalan kami juga masih panjang dan penuh dengan tantangan. Jadi, ikutlah bersama kami. Bantu kami agar upaya dalam menjaga dan melestarikan kain besure tidak hanya berhenti sampai di sini.